Wa qissatu hayati Amr bin al-As ghaniyatun hafilah. Sungguh kisah kehidupan Amr bin As memiliki banyak kisah keteladanan. Kasaba khilalaha lil islami kutraini kabiraini min aqtaril ma'rurati huma Filistin wa Misr. Sungguh di tangan beliau radhiyallahu an ada dua wilayah besar, ya, yang luas, yang mana di tangan beliau dua wilayah ini dikembalikan kepada pangkuan Islam, yaitu Palestina dan Mesir. Naam. Aslama Amr bin As ba'da tafkirin tawilin wa tadabburin kabirin. Dan sungguh Islamnya Amr bin As ikhwan ta'ala setelah melalui pemikiran dan tadabbur yang lama. Maka Rasulullah SAW bersabda, aslaman nasu wa amana Amr bin As. Sungguh manusia mereka Islam dan Amr bin As adalah orang-orang yang beriman. Subhanallah. Naam. Bapaknya adalah Al-As ibnu Wa'il. Bapak dari Amr bin As namanya Al-As ibnu Wa'il. Ahadu hukamil Arabi fil jahiliyah, salah satu pembesar, salah satu pemuka Arab di masa jahiliyah. Wa sayyidun min sadatihim al-marmukin, dan termasuk orang yang memiliki kedudukan di sukunya. Wa wahidun minal ladina yartafi'u nasabahum ila du'abati min Quraisyin, dan termasuk orang yang memiliki nasab yang tinggi di kalangan bangsa Quraisy, ya, Amr bin Wa'il ini. Asil bin ibnu Wa'il, Al-As ibnu Wa'il. Wa amma ummuhu falam takun kadzalik, akan tapi ibunya tidak seperti nasab bapaknya. Ibu Amr ini tidak seperti nasab bapaknya yang memiliki nasab yang tinggi. Wa innama kanat amatan sabiyah, karena ibu Amr bin As ini adalah seorang budak, ya. Maka di antara kisah beliau yang beliau kisahkan, ya, adanya orang-orang yang iri, dengki kepada sahabat Amr bin As, ya. Mereka menanyakan tentang siapa ibunya, karena ibunya adalah seorang budak. Nah, kemudian wa khina akhadal mu'addabuna minal muslimina yuhajiruna ila Habasah. Ketika kaum muslimin, ya, daripada as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam, yang mereka hijrah ke Habasah, litakhallusi min batsi Quraisyin wa nakaliha, yang tujuannya hijrah adalah untuk menyelamatkan diri daripada tekanan dan juga siksaan-siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa yastakiruna fi rihabiha firaran min bani qaumihim azamat Quraisyun ala istidadatihim ila Makkah. Ketika mendengar rombongan daripada kaum muslimin yang mereka meninggalkan Mekah menuju Habasah, maka orang-orang Quraisy mereka bertekad untuk mengejarnya, ya, mengembalikannya. Wa idaqatihim alwanan minal adab, dan mereka berjanji akan memberikan sisaan yang lebih besar, lebih dahsyat, ya, sekembalinya mereka dari Habasah. Wa qad ikhtarat Amr bin As lil qiyam bihadhil muhimmah, dan mereka orang kafir Quraisy memilih Amr bin As yang ditugaskan sebagai duta ke Habasah, ya, untuk mengadakan negosiasi dengan Raja Habasah, Raja Najasyi. Karena Amr bin As, ya, termasuk sahabat yang Allah Ta'ala berikan kefasihan dalam berbicara, ya, ahli dalam siasat, fasih dalam berbicara, ya. Lima kana baina wa baina Najasyi min awasiri wuddin qadimin, dan tidak hanya itu, antara Amr bin As dan juga Raja Najasyi memiliki suatu ikatan sebelumnya, ya, sudah kenal sebelumnya. Wa zawadathu bima kana yusiru an-Najasyu wa batariqatuhu minal hadaya. Dan setibanya Amr bin As ini di Habasah, ya, maka di antara siasat yang pertama kali beliau lakukan adalah memberi hadiah-hadiah kepada uskup-uskup, pendeta-pendeta, dan juga Raja Najasyi dengan hadiah yang sangat banyak, ya. Falamma wafada ala Najasyi hayyahu wa bayyahu wa qala lahu,
Dan ketika menghadap Raja Najasyi, Amr bin As yang sebagai utusan orang-orang Quraisy Mekah berkata kepadanya setelah memuji-mujinya, ya, dia berkata, "Inna nafaran min qaumina qad kafaru bidini abaihim wa ajdadihim." Sungguh di antara rombongan daripada kaum kami, ya, mereka telah kufur kepada agama nenek moyang mereka. Wastahdatsu li anfusihim dinan jadidah, dan mereka membuat agama baru, ya. Mereka membuat agama baru. Wa qad arsalatni Quraisyun listi'danika bisti'adatihim ila qaumihim. Dan orang-orang Quraisy mereka mengutusku untuk meminta izin kepadamu untuk mengembalikan mereka ke negeri mereka, liyarudduhum ila dinihim, agar mereka kembali ke agama mereka, wa yu'iduhum ila millatihim, dan agar mereka kembali memeluk agama sebagaimana agama kaumnya. Ya, ini permintaan Amr bin As kepada Raja Najasyi ketika belum masuk Islam. Fastada'a an-Najasyi nafaran minas sahabah. Maka ketika menghadapi hal seperti ini, di antara kebijaksanaan daripada Raja Najasyi, dia tidak ingin mendengar dari satu arah, ya. Beliau tidak langsung mempercayai, ya, perkataan Amr bin As. Akan tapi Raja Najasyi memanggil beberapa di antara kaum muslimin, ya. Sa'alahum an dinihimul ladzi yadinuna. Raja Najasyi bertanya kepada beberapa rombongan kaum muslimin, beberapa orang daripada rombongan kaum muslimin yang berada di Habasah, tentang agama mereka, wa ilahihim, dan tentang Tuhan yang mereka sembah, wa nabiyyihum alladzi ja'ahum bihadzal din. Dan Raja Najasyi ini bertanya tentang bagaimana nabi mereka yang datang dengan agama baru, ya. Subhanallah. Naam. Fasami'a min kalamihim ma mal'a qalbuhu yaqinan wa itmi'nanan. Dan Raja Najasyi ketika mendengar, ya, penjelasan daripada kaum muslimin, subhanallah, ya, maka menghujam dalam hatinya keimanan dan juga ketenangan. Wa wa'a min aqidatihim ma af'ama fuadahu ta'allukan bihim wa imanan bidinihim. Dan taulah Raja Najasyi agama apa yang sedang mereka peluk, yang dikatakan agama baru, ya. Maka Raja Najasyi tidak mau mengembalikan kaum muslimin kepada Amr bin As, ya. Walamma azam Amr bin As ala rahil. Dan ketika Amr bin As tidak berhasil membujuk Raja Najasyi, maka Amr bin As merasa putus asa dan ingin kembali ke Mekah, ya. Ketika dia ingin kembali ke Mekah, maka berkata Raja Najasyi kepada Amr bin As, "Kaifa ya'zubu anka amrun Muhammadin ya Amru?" Bagaimana engkau sampai, ya, meninggalkan perkara Muhammad? Maksudnya bagaimana engkau tidak mengikuti agama Muhammad? Alama a'rifuhu min rajahati aklika wa bu'di nadarika. Padahal engkau adalah orang, menurutku engkau adalah orang yang berakal dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Bagaimana sampai engkau tidak beriman dengan orang ini, nabi ini? Ini perkataan Raja Najasyi kepada Amr bin As. Fa wallahi innahu la rasulullah ilaikum khassah. Maka berkata Raja Najasyi kepada Amr bin As, "Demi Allah, sungguh orang ini adalah merupakan benar-benar utusan Allah yang Allah Ta'ala utus kepada kalian khusus, wa ilan nasi kafah, dan kepada seluruh manusia." Subhanallah, ya. Faqala lahu Amrun, maka berkata Amr, "A anta taqulu dzalika ayyuhal malik?" Apakah benar yang engkau katakan ini, wahai raja? Faqala Najasyi, berkata Raja Najasyi, wallahi, demi Allah, fa'ati'ni ya Amru, ya, percayalah kepadaku wahai Amr, wa amin bi Muhammadin, dan berimanlah kepada Muhammad, wa ma ja'akum bihi minal haq, dan apa-apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran, ya. Jadi sebelum Amr bin As kembali ke Mekah karena tidak berhasil, ya, membujuk Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke Habasah, maka Raja Najasyi berpesan kepada Amr bin As, ya, agar beriman kepada Muhammad, karena sungguh dia adalah Rasul yang Allah Ta'ala utus kepada kalian, kepada bangsa Arab khusus, dan kepada seluruh manusia,
Ya, subhanallah. Naam. Wadda'a Amr bin As habasa wa madu ala wajhi la yadri ma yaf'al. Ketika dia meninggalkan Habasah, ya, Raja Najasyi begitu Amr bin As begitu galau mendengar perkataan apa yang dikatakan oleh Raja Najasyi. Faqad akhadat kalimatu Najasyi tahuzzu fuadahu huzzan. Dan sungguh perkataan Raja Najasyi ini menghujam ke dalam hatinya, ya, membuat dia memikirkan perkataan seorang raja ini, bahwasanya ternyata ya apa-apa yang diseru oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa kebenaran. Wa dhalla hadithuhu an Muhammadin wa ma jaa bihi minal haqqi yadfa'u ila liqa'ihi daf'a. Maka sungguh Amr bin As, ya, setelah memikirkan perkataan Raja Najasyi, menghujam ke dalam hatinya perkataan subhanallah raja ini, raja yang adil ini. Sungguh dia ingin ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Lakinnahu lam yuktab lahu dhalik. Akan tapi Allah Ta'ala tidak takdirkan hari itu. Illa fis sanati tsaminah lil hijrah. Kecuali tahun ke-8 Hijriyah. Jadi masuknya sahabat Amr bin As di tahun ke-8 Hijriyah. Ya. Naam. Haitsu syarha Allahu sadrahu lid-dinil jadid. Dan Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk memeluk agama ini. Famada yahussul khuta nahwal Madinah al-Munawwarah liliqa'i Rasuli al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa ilani islamihi baina yadayhi. Maka di tahun itu, tahun ke-8 Hijriah, Amr bin As setelah waktu yang begitu lama berfikir dan bertafakur, ya, akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengiklankan keislamannya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma huwa fi ba'di tariqihil iltaqa bi Khalid bin Walid wa Utsman ibn Talha. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah yang tujuannya adalah untuk mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah, dia bertemu dengan Khalid bin Walid, ya, dan juga Utsman ibn Talha. Wa huma yamdiyani ila haitsu yamdi. Ternyata tujuannya Khalid bin Walid dan juga Utsman bin Talha ini sama, menuju ke Madinah, dan tujuan yang sama, untuk memeluk Islam. Wa yaksidani ma yaksid, dan maksud tujuan mereka adalah sebagaimana maksud tujuan Amr bin As, untuk mengikrarkan keislaman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertiga ini, ya, sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baya'ahu kullun min Khalid bin Walid wa Utsman ibn Talha. Maka Khalid bin Walid dan Utsman ibn Talha berbaiat di hadapan Rasulullah, ya. Summa basata Rasul al-Karim yadahu li Amrin. Setelah membaiat Khalid dan juga Utsman ibn Talha, maka Rasulullah mengulurkan tangannya kepada Amr bin As, ya. Faqabada Amrun yadahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr bin As menarik tangannya, subhanallah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, bersabda kepadanya, "Ma laka ya Amru?" Kenapa wahai Amr? Faqala, maka Amr menjawab, subhanallah, "Ubayyuka ala an yughfara li ma taqaddama min dambi." Aku mau berbait kepadamu wahai Rasulullah, tapi dengan syarat, ya, aku minta dosa-dosaku yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal islama wal hijrata yajubbani ma qablahuma." Sungguh Islam dan hijrah itu, ya, menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa yang telah lampau. Fabayahu inda dzalik. Maka mendengar hal itu, segera Amr bin As membaiat dan bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwan Allah Ta'ala, lakin hadil hadisah, akan tapi kejadian ini, kejadian berbaiatnya Amr bin As di hadapan Rasulullah, tarakat asarha fi nafsi Amr bin As, memberikan asar, memberikan bekas yang mendalam di hati Amr bin As, ya. Fakana yaqul, Amr bin As berkata, "Wallahi ma mala'tu ainayya minar rasuli alaihi salatu wasallam." Demi Allah, setelah itu aku tidak berani untuk
memandangkan mataku ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu malunya dia, begitu segannya. Wala tamallaitu minan nadari ila wajhihi hatta lahiqa bi rabbih, dan sungguh wajahku ini tidak berani memandang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Ya, begitu malunya dia, ya, mengingat peristiwa-peristiwa yang lampau ketika dia masih musyrik, ya. Subhanallah. Naam. Waqad nadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Amr bin As binurin nubuwah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Amr bin As dengan pandangan nubuwah. Wa arafa ma yatamatta'u bihi min taqatin faddah. Dan bagaimana Rasulullah tahu, ya, bakat dan juga kemampuan Amr bin As. Fa'ammarahu ala jaisil muslimin fi ghaswati dzatis salasil. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepemimpinan, ya, diberikan amanah kepada Amr bin As untuk memimpin perang dalam perang Dzatu As-Salasil. Ini perang yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, ya. Setelah perang Mu'tah. Ala ra'mi mimman kana fil jaisi minal muhajirin wal ansar. Padahal di situ, ya, banyak sahabat-sahabat senior yang lebih dulu masuk Islam daripada kalangan muhajirin dan ansar. Akan tapi Rasulullah berikan kepemimpinan kepada Amr bin As karena Rasulullah tahu bagaimana, ya, kemampuan yang dimilikinya. Subhanallah. Naam, walamma sta'sarallahu bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah taala mewafatkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alatil khilafah ila Siddiq radhiyallahu an, dan berpindah khilafah, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abla Amr bin As fi khurubir ridda a'damal bala'i, dan Amr bin As ikut serta, ya, di bawah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang-orang yang murtad, ya. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma labba Siddiqu nida'a rabbi, ketika Abu Bakar radhiyallahu an, ya, wafat, wa aslama az-zimama ila yadil Faruq, ya, dan diberikan kepemimpinan kepada Umar Al-Faruq, ya. Ista'an Al-Faruq bi qudrati Amr bin As wa khibratihi. Maka Umar radhiyallahu an, ya, sering dan selalu meminta pendapat daripada Amr bin As karena bagaimana, ya, kemampuannya dan juga bagaimana pengalaman-pengalamannya terutama dalam peperangan-peperangan. Wa wadu'aha fi khidmatil Islam wal muslimin. Fa fatahallahu ala yadayhi sawakhil Filistin baladan ba'da baladin. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar menunjuk Amr bin As untuk menaklukkan, ya, negeri-negeri Palestina dan juga negeri-negeri yang ada di sekitarnya, ya. Wa hazama juyusar Rumi jaisan ba'da jais, dan di tangan Amr bin As pasukan Rum, ya, mereka dikalahkan. Summat tajaha ila hisari Baitul Maqdis. Maka setelah itu, setelah Palestina, Amr bin As segera menuju ke Baitul Maqdis, ya. Waqad saddada Amrun al-Khisara ala ulal qiblataini wa salisil haramaini asy-syarifaini. Maka Amr bin As ini mengepung Baitul Maqdis, ya, yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, ya, yang termasuk 3 di antara 3 masjid, ya. Maka Amr bin As mengepungnya, ya. Hatta zar al-ya'sa fi nafsi Ariyatun qaid jaisir Rum, sampai mereka, ya, orang-orang Romawi yang waktu itu Palestina dikuasai oleh Romawi, ya, sampai pemimpinnya ini merasa putus asa ketika dikepung oleh Amr bin As dan juga dengan strategi-strateginya. Wa hamalahu ala takhalli anil Madinah al-muqaddasa wal liwadil bil firari fastaslamatil Quds lil muslimin. Maka mereka akhirnya keluar meninggalkan Al-Quds, meninggalkan Baitul Maqdis, dan akhirnya berpindah tangan Al-Quds ataupun Baitul Maqdis ini ke tangan kaum muslimin. Inda dzalika ragiba bitrikuha. Ketika perpindahan kekuasaan, ya, dari Romawi kepada kaum muslimin,
Maka di antara pemimpin mereka meminta agar penyerahan ini ya secara resmi diberikan kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu khalifah kaum muslimin yakni Umar radhiyallahu an. Fakataba Amr bin As lil Faruq radhiyallahu an yastad'ihi lil istislami Baitul Maqdis. Maka Amr bin As segera menulis surat ke Umar bin Khattab untuk menerima serah terima daripada Palestina ini. Subhanallah. Fakhadara wa waqa'a wasiqatal islami. Maka Umar pun datang ya ke Palestina dalam rangka apa? Dalam rangka untuk serah terima Palestina dari pasukan Romawi ke tangan kaum muslimin. Subhanallah. Naam. Ikhwani fillah taala, pembebasan daripada Baitul Maqdis ini terjadi di tahun ke-15 Hijriyah di tangan Amr bin As. Wa kana al-Faruq idza dzukira amamahu khisaru Baitul Maqdis wa ma abda fihi Amr bin As min bara'atin yakul. Dan adalah Umar bin Khattab ketika bercerita tentang bagaimana pengepungan Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Amr bin As dan bagaimana pembebasannya ya, beliau mengatakan laqad ramaina aryatun ar-rumi bi aryatuni al-arabi. Dan sungguh kita telah melempar ya komandan ataupun jenderal bangsa Rum yang akan diganti dengan jenderal daripada bangsa Arab, yakni Amr bin As. Subhanallah. Summa tawajjah Amr bin As intisaratihil kubra bi fathi Misr. Kemudian setelah Palestina, maka Amr bin As menuju ke Mesir. Wa dammi hadid durrati as-saminati ila iqdil Islam. Wa bidzalika fataha amama juyusil muslimin abwaba Afrikiyah wa biladil Maghrib. Ya, dan di tangannya juga ditaklukkannya negeri-negeri benua Afrika dan juga negara Maghrib yakni Maroko dan juga Isbaniyah. Naam, wa qad tamma lahum hadha kulluhu fi nahwi nisfi qarnin min az-zaman wa laysat hadhihi kullu mazaya Amr bin As radhiyallahu an wa inna ma kana Amr bin As ahada duhail arabi al-ma'dudin. Subhanallah. Naam. Ikhwan fillah taala. Ketika Amr bin As ya berhasil menaklukkan Palestina dan mengembalikan ke pangkuan kaum muslimin, maka Amr bin As bertekad untuk menuju Mesir. Ini kisah penaklukan Mesir. Dan ketika Umar bin Khattab kembali ke Madinah, maka Utsman radhiyallahu an beliau memberikan nasihat kepada khalifah waktu itu ya, bahwasanya jumlah kaum muslimin ya yang sedikit yang dipimpin oleh Amr bin As itu akan berat bagi pasukan kaum muslimin ketika akan menghadapi Mesir ya, karena negeri yang besar yang mana Mesir waktu itu juga dikuasai oleh orang-orang Romawi ya. Maka berkata Utsman kepada Al-Faruq yakni Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna amran limiqdamin jari'un wa inna fihi hubban lil imara. Sungguh Amr bin As ini ketika sudah menaklukkan Palestina ya, dia akan terus bergerak ya dan tidak akan pernah mundur. Fa akhsa an yakuna qad kharaja ila Misr fi ghairi uddatin wala adadin. Dan aku takut ketika dia menuju Mesir tanpa perhitungan yang matang, tanpa jumlah pasukan yang besar ya, fayu'arridul muslimina lil halaka. Ini artinya akan menghancurkan kaum muslimin. Ini akan membuat kaum muslimin masuk ke dalam kehancuran ya. Fanadimal Faruq, maka Al-Faruq pun menyesal ketika memberi izin kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As setelah menaklukkan Palestina berkehendak untuk menaklukkan Mesir ya, maka seketika itu juga Umar menulis surat ya, menulis surat kepada Amr bin As. Naam. Dan mengirim utusan untuk memberikan surat tersebut. Adraka Rasulullah jaisal muslimina fi Rafah min ardi Palestin. Maka utusan ini yang diutus oleh Umar ini ya untuk mengirimkan surat, yang intinya surat ini adalah untuk meminta Amr bin As ya tidak jadi menaklukkan Mesir ya, karena persiapan yang kurang dan jumlah kaum muslimin yang kurang
Waktu itu pasukan Amr bin As sudah memasuki Rafah, ya, masuk wilayah perbatasan daripada Palestina. Ketika Amr bin As ini mengetahui ada utusan dari Madinah, ya, dengan membawa surat, dia pun merasa tidak tenang, ya. Maka fama zala yatasawgalu an istiqbalihi wa yugiddu as-sair. Maka Amr bin As ini sibuk, ya, disibukkan dengan urusan-urusannya sampai tidak sempat menemui utusan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam, hatta balagha qaryatan min arisin Misr. Sampailah mereka itu di perbatasan, ya, desa ataupun daerah Mesir, ya. Jadi Amr bin As tidak sempat untuk menemui utusan daripada Umar ini. Inda dzalika istaqbalahu akhadha al-kitab alladhi jaa bihi wa faddahu fa idha fihi. Maka ketika sudah masuk di perbatasan Mesir, ya, maka Amr bin As ini menemui utusan Umar, ya. Maka dibacalah surat tersebut yang isinya, in adrakaka kitabi hada qabla an tadkhula arda Misr farji ila maudiika. Ketika engkau dapatkan surat ini, ketika surat ini sampai kepadamu, ya, ini tulisan Umar kepada Amr, ya, dan engkau belum masuk wilayah Mesir, maka hendaknya engkau kembali ke tempatmu, ya. Subhanallah. Wa in kunta dakhalta ardaha famdi liwajhika. Akan tapi ketika engkau sudah sampai ke Mesir, maka lanjutkan, ya, lanjutkan perjalananmu. Fada'a bil muslimina wa qara'a alaihim kitab al-Faruq. Maka seketika itu juga Amr bin As, ya, mengumpulkan kaum muslimin, mengumpulkan pasukannya dan membacakan, ya, surat daripada Amirul Mukminin. Alastum ta'lamuna annana fi ardi Misr. Bukankah kalian tahu kita sekarang sudah masuk ke negeri Mesir, ya? Kalaulah kemarin Amr bin As menerima langsung utusan Umar, tentu Amr akan kembali, ya. Subhanallah. Faqalu bala, maka seluruh pasukan mengatakan bala. Faqala falnamdi ala barakatillah. Kalau begitu kita akan lanjutkan, ya, misi ini, misi untuk menaklukkan Mesir. Wa kana an fatakhallahu ala yadayhi Misr. Maka Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui tangan beliau, yakni tangan Amr bin As radhiyallahu an. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Ta'ala berikan kepada Amr bin As memiliki kecerdasan dan memiliki, ya, kefasihan dalam berbicara, ya. Ketika dalam penaklukan negeri Mesir, maka pemimpin daripada negeri Mesir ini meminta dikirim satu utusan, ya, dari mereka, dari kaum muslimin untuk bernegosiasi. Ketika Amr bin As mengepung, ya, negeri Mesir, subhanallah. Maka ketika mendengar hal ini, seluruh pasukan, ya, mereka menawarkan diri kepada Amr bin As untuk menjadi utusannya. Akhirnya Amr bin As sendiri yang berangkat, ya, karena Amr bin As tahu ini merupakan negosiasi penting, ya. Dan keberangkatan Amr bin As, panglima kaum muslimin ini, tidak diketahui oleh, ya, pemimpin Rum ini, subhanallah. Akhirnya terjadi negosiasi, ya. Setelah selesai negosiasi dengan pemimpin Rum ini yang ada di Mesir ini, maka pemimpin ini memberikan hadiah-hadiah, ya, kepada Amr bin As dan memberikan isyarat kepada pengawalnya ketika dia sudah keluar, ya, dari istananya, hendaknya dia bunuh orang ini. Dan pemimpin bangsa Rum ini tidak tahu kalau dia adalah Amr bin As. Akan tapi Amr bin As yang cerdik dan cerdas, dia tahu gelagat-gelagat daripada pengawal-pengawal, ya, pemimpin Rum ini. Maka dia kembali kepada pemimpin Rum dan berkata, sungguh wahai raja, ya, hadiah-hadiah ini tidak cukup untukku. Masih banyak sepupu-sepupuku yang menginginkan hadiah seperti ini. Subhanallah, ya. Raja tadi yang ingin membunuh satu utusan ini karena tidak tahu dia adalah Amr bin As, tentunya berpikir, ya, berpikir lagi, subhanallah, kalau lebih banyak lagi utusan yang kubunuh akan lebih menguntungkan. Akhirnya berkatalah raja ini kepada pengawalnya, biarkanlah dia akan kembali dengan sepupu-sepupunya, orang yang lebih banyak lagi, yang nanti kita bisa membunuh
utusan Nabi banyak lagi. Subhanallah. Akhirnya dibebaskan Amr bin As, ya. Akhirnya selamatlah Amr bin As dari tipu daya Raja Romawi ini. Akhirnya Allah Ta'ala taklukkan negeri Mesir melalui tangan Amr bin As. Subhanallah. Naam, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya Amr bin As, ikhwan yang dimuliakan taala, ya. Walamma maridul Amr bin As maradul mauti ahassa bidunubi al-ajal wala badlu al-abra wa qala li ibnihi. Ikhwan yang dimuliakan taala, di akhir kehidupan daripada Amr bin As, ketika beliau sakit, ya, dia berkata kepada anaknya, kuntu ala thalasi halatin araftu nafsi fiha. Sungguh aku ini berada di 3 keadaan yang aku tahu tentang diriku. Kuntu awwala syai'in kafiron. Sungguh dulu aku ini seorang yang kafir, ya. Falau mittu hina idin lawajabat lin naru. Kalaulah aku meninggal dalam kondisi kufur, ya, waktu itu sungguh neraka itu pasti bagiku. Falamma bayatu Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketika aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu asaddan nasi hayaan minhu. Waktu itu agar aku orang yang paling malu, ya. Hatta inni ma mala'tu ainayya minhu qattu, sampai aku tidak mampu yang memandang beliau secara langsung. Falau mitu hina idin laqala nasu. Kalau aku meninggal waktu itu, maka manusia akan berkata kepadaku, hani'an li amrin, ya, sungguh selamat bagi Amr. Aslama ala khairin, dia masuk Islam dalam keadaan baik. Wa mata ala khairin, dan meninggal dalam keadaan baik. Summa talabastu ba'da dzalika bi asya fala adri a'alayya amli. Kemudian setelah itu aku tidak tahu, ya, apa yang terjadi bagiku. Apakah ini kebaikan atau sebaliknya? Summa adarul wajahu ilal jidari wa huwa yaqul. Kemudian dia memandangkan wajahnya ke dinding dan dia mengatakan, Allahumma amartana fa'asayna. Ya Allah, sungguh dulu engkau memerintahkan kami dan kami, ya, tidak patuh, kami bermaksiat. Wa nahaitana famantahayna, dan engkau melarang kami dan kami tidak patuh denganmu. Wala yasauna illa afuka ya arhamar rahim, dan tidak ada yang bisa kami berbuat kecuali kami meminta daripada ampunanmu wahai arhamur rahimin. Dan ini yang sering diulang-ulang Amr bin As sampai Allah Ta'ala cabut ruhnya, ya.